Do you think it's... I don't... Film yang sangat di luar nalar ini dibuka dengan memperlihatkan seorang cewek bayanan aduhai yang bernama Amber yang akan berangkat bekerja. Di lain sisi kita pun diperlihatkan temannya Amber yang juga bekerja bareng Amber. Di kafe tempatnya bekerja, setiap cewek dituntut good looking agar pelanggannya betah. Untuk itulah kini Cassie menghabiskan banyak uang agar terlihat cantik. Namun bukannya terlihat cantik, Cassie malah puas dengan over make up. Oh no. Kita pun beralih ke kafe tersebut, di mana kini temannya Amber yang bernama Brandy sedang melakukan hal yang dengan kliennya. Why are you being so mean? Sampailah Amber di kafe Pirates Beauty. Kini ia pun sudah siap untuk bekerja dan melayani para pria super tangguh. Welcome to the Pirates Beauty. Dalam perjalanan ada temannya Amber lagi yang hampir sampai. Wanita ini bernama Bunny. Saat Bunny disapa oleh cowok, Bunny pun menjawab dan alhasil dari sinilah kita tahu kalau Bunny aslinya adalah cowok. Sesampainya di kafe, Bunny pun seperti biasa ngobrol dengan mereka semua. Lalu Brandy pun ngajak selfie karena nanti hasil fotonya akan ia upload di Facebook, IG, dan story WhatsApp. Setelah itu mereka pun ngobrol dengan dua cowok beneran yang juga bekerja di kafe tersebut. Satu adalah Lawrence yang kocak dan satunya adalah Dale yang sok jagoan. And The plan? no. I meet and the kids on every now and then. Tak lama kemudian datanglah bos Pirates Beauty. Kita panggil saja dia Pak Boy. Pak Boy pun sudah membawa penata rambut yang kini berada di sampingnya. Wanita super brut ini kita sebut saja Dewi. Di situ Pak Boy membriefing mereka semua dan mereka semua harus profesional dalam bekerja agar Pirates Beauty tidak kehilangan citra baiknya. Are you insinuating that I am Wow, okay, we need to button those up, alright? Let's do pirate booties, let's do... Singkat cerita, setelah pekerjaan selesai, setiap pekerja pun sudah mendapatkan tip masing-masing, termasuk Bunny yang mendapatkan $300 dan 2 nomor dokter tampan. Actually, Doc Shock happened. Numbers from some rich doctors. Kemudian saat akan pulang, Amber bercerita kalau ia akan tinggal di rumah bibinya yang janda untuk sementara waktu. Kini bibinya Amber sudah pindah dan rumah itu akan dijual 2 bulan lagi. Amber mengajak Brandy, Bunny, dan Cassie untuk tinggal di sana karena di rumah bibinya Amber sangatlah nyaman dan ada kolam renangnya. You have style. You have crank. I have a date tonight, but... Kemudian kita pun beralih ke rumah bibinya Amber, di mana karena tak ada satu orang pun yang menghuni rumah tersebut, kini ada pencuri yang akan menguras isi rumah itu. Namun sesuatu yang buruk justru menimpa 2 pencuri tersebut. Did your aunt live there alone? Oh, mother of... Sampailah Amber, Cassie, dan Brandy di rumah bibinya Amber untuk yang pertama kalinya. Bunny pun tidak ikut karena ia ada tugas mantap dengan yang lainnya. Di situ Amber dan temannya pun kagum karena ruangannya sangat rapi. Mereka pun tidak sadar kalau mereka sedang diincar oleh hantu super alien. Dalam rumah itu mereka pun melihat foto bibinya Amber dan suaminya. Amber pun mengatakan kalau suami dari bibinya Amber sudah meninggal 30 tahun lalu, namun bibinya masih sangat mencintainya. Untuk itulah bibinya Amber betah tinggal di rumah ini sambil mengenang suaminya itu. Namun karena sekarang bibinya ingin move on, bibinya Amber pun memutuskan untuk pindah.
Kemudian mereka pun melihat kamar. Mereka pun takjub dengan isi rumah itu yang sangat rapi meskipun sudah lama ditinggal. Lalu karena mereka merasa kalau rumah ini punya spot foto yang bagus, mereka pun akan selfie. Namun ternyata HP mereka tidak mau menyala. Seketika mereka pun sadar kalau rumah ini adalah rumah dead zone seluler. Internet. They were complete. Yeah, mine too. That's weird. Dead zone. Done. Brandy dan Casey yang setiap akan tidur butuh sleep call serta PCS, mereka pun tidak mau menginap di rumah itu. Lalu mereka pun berpamitan kepada Amber, dan alhasil Amber pun menginap di rumah itu seorang diri untuk yang pertama kalinya. Hope you're not gonna be too bored here all by yourself. Jam 10 malam sambil minum-minum, Amber merasa aneh karena ada sesuatu yang menyogok miliknya. Meskipun takut, namun Amber merasa tahu. Kemudian Amber yang merasa kalau dirinya sedang berhalusinasi, ia pun akan tidur. Namun baru saja akan ganti baju, bajunya Amber sudah hilang. Keyakinan Amber kalau dirinya berhalusinasi kini semakin kuat, hingga Amber pun memutuskan untuk tidur secepatnya. Di pagi harinya saat Amber sedang mengumpulkan nyawa, ia yakin kalau sekarang ia tidak berhalusinasi dan efek minuman semalam pasti sudah hilang. Namun tiba-tiba Amber langsung mati saat dimantap oleh hantu di rumah tersebut. This house does have good energy. Kemudian berangkatlah Amber bekerja. Amber pun merasa sangat energik dan seperti mendapatkan semangat baru. Di situ saat mereka ngobrol nggak penting semua, kita pun dibuat salfok dengan background kembar plus gede banget. Is that what it takes to actually land one of these? That's the point. Screaming at them harder. Because you're not. See them? Kemudian Amber menceritakan pengalamannya tadi pagi di rumah bibinya. Mereka pun percaya dengan Amber dan tahu kalau hantu benar-benar ada. Hantu-hantu itu biasa disebut spektropilia. Lalu setelah mendengar kalau Amber merasa senang dan menikmatinya, bukannya mereka menyuruh Amber untuk meninggalkan rumah tersebut, mereka justru penasaran dengan hantu itu dan ingin dicapi hantu itu juga. Oleh sebab itulah kini mereka bertiga akan ikut dengan Amber ke rumah tersebut, serta mereka juga mengajak Dale dan Lawrence. It's great. It's settled. Singkat cerita, sampailah mereka semua di depan rumah bibiknya Amber. Dale dan Lawrence yang sebagai pria, mereka pun akan masuk lebih dulu dan memastikan situasinya sangat aman. Bunny yang mendengar itu, seketika ia pun langsung sadar kalau ia punya batang. Bunny pun langsung ikut masuk ke dalam duluan. Baru saja masuk, mereka pun sudah diintai oleh hantu itu. Mereka pun kaget saat lampu tiba-tiba menyala. Ya, ternyata itu adalah Amber dan yang lainnya yang ikut masuk. Temannya Amber yang wanita pun langsung mencari kamar agar hantu itu segera melakukan itu kepadanya. Sedangkan Dale mulai merasa aneh saat ngobrol dengan Amber. Whoa. Oh. Ghost. Bunny sendiri yang sudah tak sabar ingin dicoblos supaya beraknya lancar, ia pun memanggil-manggil hantu itu. Dan tak lama kemudian hantu itu pun mulai mendekati Bunny dan Casey. Tak lama dari itu hantu yang akan menggenet Bunny pun melihat datangnya Bunny. Seketika hantu itu pun langsung pergi meninggalkan Bunny. Why wait for all that? Hey, did you just run out? Amber dan Dale kini akan bermesraan. Hantu itu pun seketika tidak terima kalau selfie-nya Amber dimasukin oleh Dale. Karena merasa curiga, Dale dan Lawrence pun memeriksa halaman belakang. Baru saja keluar pintu, Dale pun sudah dikerjain beberapa kali oleh hantu tersebut.
Kemudian saat sampai di kolam, laki-laki Dale yang jadi sasaran hantu tersebut. Dale mengira kalau Lawrence lah yang mendorongnya. Dengan segera ia pun juga menceburkan Lawrence ke kolam. Saat menyelam, mereka pun melihat dua mayat. Dengan segera mereka pun melarikan diri dan Dale yang akan memberitahukannya kepada Amber. Namun sepertinya hantu itu ingin agar kedua mayat itu tidak diketahui oleh Amber, di mana hantu itu langsung mencegah Dale agar tidak berkata soal mayat di dalam kolam renang tersebut. Oh, good. To know that. Dale dan Lawrence yang tidak berani dengan hantu itu, mereka pun langsung berpamitan. You're leaving? Tak lama kemudian Bunny pun akan pergi karena hantu itu tidak mau dengan Bunny. Seketika hantu itu pun langsung mempersilahkan Bunny untuk pergi. Kemudian tanpa berlama-lama mereka bertiga pun langsung tiba-tiba si hantu. Brandy dan Casey pun di kamar, sedangkan Amber bermain di sofa. Amber memberitahu hantu itu kalau Casey suka ditepuk bongi. Ya, ternyata maksud Amber adalah Brandy. Karena Casey tidak suka ditepuk, ia pun baper dan akan pergi. Namun hantu itu langsung menghentikan Casey dengan cara halus dengan Casey. Thank you. Brandy sendiri yang suka ditepuk dan menyadari kalau hantu itu benar-benar ada. Ia yang suka bermain agak lain pun mengambil alat agar hanya lebih menyenangkan. Kemudian tanpa berlama-lama mereka bertiga pun semalaman dengan hantu itu dan dengan yang mereka bertiga sukai. Di pagi harinya mereka pun merasa sangat mantap dan suka banget dengan hantu itu karena hantu itu 50 cm. Mereka bertiga pun kini merasa dijadikan ratu oleh hantu-hantu tersebut. Kemudian mereka berangkat bekerja di kafe. Meskipun mereka sudah para pria, namun mereka merasa tidak banget. Untuk itulah sepulang kerja mereka bertiga selalu mencari kepuasan di rumahnya bibinya Amber. Esoknya mereka berencana akan mengundang teman-temannya mereka. Penata rias, penata rambut, dan penata kebersihan akan mereka undang ke rumah untuk oleh hantu tersebut. Sesampainya mereka semua di rumah bibinya Amber, mereka pun langsung sangat suka dengan hantu-hantu tersebut. Setelah semua teman mereka tepar karena terlalu dengan hantu itu, kini kita pun jadi mikir, apakah hantunya ada banyak? Ataukah suami bibinya Amber yang sudah meninggal yang bisa membelah dirinya menjadi banyak? Hari demi hari kini mereka lalui di rumah itu. Mereka pun mengadakan party dan seperti sudah tak butuh cowok lagi karena mereka lebih suka dengan hantu tersebut. Berminggu-minggu sudah mereka selalu gituan dengan hantu. Mereka pun selalu dengan hantu itu, terkecuali Amber yang mulai merasa bosan dan merasa kalau dirinya butuh cinta manusia yang sebenarnya. Saat berada di fitting room, Amber bercerita kalau ibunya mendesak Amber untuk menikah dan punya anak. Amber pun kini memikirkan itu, tapi ia belum mau menikah. Salah satu alasannya adalah karena ia masih suka dengan hantu-hantu itu. Seketika Casey pun menyadarkan Amber bahwa nanti saat rumah itu sudah terjual, maka mereka bertiga tidak bisa lagi dengan hantu itu. Amber yang mendengar itu, ia pun tidak khawatir. Amber juga nanti pengen agar ia punya suami, anak, dan tentunya si hantu itu. Kini Amber dan Casey pun merasa punya kendali atas hantu itu.
Dan tentunya mereka yakin kalau hantu itu tidak akan menyakiti mereka karena hantu itu menyayangi mereka bertiga. Brandy yang mendengar itu, seketika ia pun menunjukkan bekas luka yang dibuat oleh hantu itu di Brandy. It loves us. On our ghost. Oh, it's not really. Oh my god. Malam harinya Brandy sendirian di rumah hantu itu, sedangkan Amber dan Cassie baru saja sampai karena Amber baru saja kencan dengan Dale dan Cassie yang kencan dengan pacarnya. Masuklah mereka ke dalam. Mereka pun mengatakan kalau mereka tidak ingin karena mereka sangat capek. Namun hantu itu pun malah langsung mengobrak-abrik mereka bertiga. Pagi harinya mereka pun sama seperti cewek-cewek pada umumnya, yaitu ngambek pada hantu itu karena hantu itu tidak menuruti keinginannya mereka bertiga. Lalu saat sedang asik-asiknya berbincang-bincang, mereka pun menyadari kalau hantu itu bisa keluar rumah. Do you think it's... Kini mereka pun langsung meninggalkan rumah itu dan tidak akan kembali ke rumah itu sebelum ada rencana yang tepat. I'm gonna come have a talk with our ghost. We should... This ghost is capable of... Singkat cerita, malam harinya Amber berpamitan dengan Mbak Ruth. Lalu 30 menit kemudian, Cassie dan Brandy pun mencari Amber karena malam ini mereka sudah janjian. Mbak Ruth pun mengatakan kalau Amber sudah pergi. Seketika mereka pun tahu kalau Amber pasti datang ke rumah seorang diri. Kini situasi pun menjadi tegang karena mereka khawatir dengan Amber yang kini datang ke rumah hantu yang sedang ngambek. Dengan segera mereka semua pun langsung OTW ke rumah hantu tersebut. Get all the tables. We'll be right back. What's up? Amber went to the house to break up with... Amber sendiri kini baru saja sampai. Ia pun mengatakan dengan jujur bahwa rumah ini akan dijual dan nantinya Amber, Brandy, dan Cassie tidak akan pernah kembali lagi ke rumah ini. Amber harap si hantu mengerti dengan kondisinya Amber. Si hantu yang mendengar itu, seketika ia pun langsung marah besar dong ya. Please don't be like this. Mom's selling the property. I'm not getting a citation. Hurting me! The ghost! Hurry! I love you! Bertepatan dengan itu, kini Brandy dan kawan-kawan sudah sampai. Mereka pun sangat bersyukur karena tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap Amber. Amber pun berterima kasih kepada hantu itu karena sudah mau mengerti. Lalu tanpa berlama-lama mereka semua pun langsung meninggalkan rumah hantu itu untuk selamanya. Sebulan kemudian kini mereka sudah menikah. Amber dengan Dale, Brandy dengan Lawrence, dan Cassie dengan Pak Boy. Semuanya tampak normal dan menerima satu sama lain. Ella? No way. Hey? Wow, that Di lain sisi ternyata bibinya Amber menjual rumah itu kepada si penata rambut. Ya siapa lagi kalau bukan Dewi si Torut. Bunny sendiri yang belum dapat pasangan, ia pun terpaksa bekerja sendirian. Lalu Bunny pun melayani dokter yang agak melenceng dari ajaran agama dan akan melancarkan beraknya Bunny. Excuse me. Kembali ke mereka berenam di mana semuanya tampak normal. Namun saat ibunya Amber bercerita kalau bibinya Amber adalah seorang jeruk makan jeruk dan Amber tidak punya paman, seketika mereka pun kaget. Kita yang mendengar itu kini kita pun paham bahwa selama ini ternyata yang bermain dengan mereka adalah hantu wanita. Begitulah ending dari film yang sangat menghibur ini. Lalu seperti biasa saya Bang Anu mengucapkan thank you for watching. See you in the next my content. إذا شايفني مش عم ببكي ليش انت خليت دموع
إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع